Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu. Ya, kita masuk dalam sharing firman Tuhan di pagi yang berbahagia ini. Ya, sekali lagi semestinya hari ini yang bertugas hambanya Bapak Boris Saragih ya, tapi karena sesuatu hal beliau tidak bisa, maka kita belajar bersama-sama ya. Nah, itu saja sebagai informasi buat kita. Mari kita siapkan hati kita sama-sama belajar bersharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu yang masih kami boleh nikmati sampai pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan hari yang baru, pagi yang baru, napas yang baru, dan sukacita yang baru di dalam Engkau. Bapak, pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan lewat doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, agar hidup kami semakin berarti, semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membuka hati kami, sehingga kami bisa mengerti dan menerima firman-Mu. Kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua kami partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan urapi pribadi lewat pribadi di tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami Bapa, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah hati kami, hidup kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 26. Ya, nanti kita bersharing, kita berbagi apa yang kita dapatkan. Nanti kami akan panggilkan 2-3 orang. Kita lihat kalau waktunya cukup nanti boleh beberapa orang ya. Nah, nanti kita akan bersharing. Baik, Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Amin. Ya, firman Tuhan ini luar biasa ya, memberkati kita pada pagi hari ini ya. Dan bahkan di ayat 77 kalau kita lanjutkan baca di sana, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ya. Jadi ketika kita lemah, ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak tahu lagi apa yang mau kita ucapkan ya, maka Roh Kudus berdoa untuk kita. Ya, Alkitab mengingatkan hari ini kepada kita bahwa Roh Kudus berdoa ketika kita sudah mentok nih. Nah, ya, maka Roh Kudus itu berdoa. Ya, berdoa dan dia bicara di hati kita. Nah, kalau kita aktifkan hati nurani kita, maka keluarlah juga kata-kata itu dari mulut kita walaupun orang lain tidak mengerti. Ya. Itu yang 27. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Ya, jadi apa yang Tuhan taruh di hati kita itu, walaupun kita tidak tahu, dia sudah berdoa dengan kata-kata, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita sudah nggak bisa lagi berkata-kata, kita sudah stuck, bingung. Ya, saking mungkin banyak yang mau disampaikan, atau mungkin juga karena pergumulan, ya, atau mungkin juga karena nggak konsentrasi. Ada beberapa hal, ya. Ada orang yang tidak konsentrasi atau kurang fokus, sehingga dia bingung, mentok pas berdoa itu. Bingung kan? Tapi dikatakan di sini,
ketika kita lemah, ya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya lewat firman Tuhan pagi hari ini diingatkan caranya hanya mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ketika kita aktifkan Roh Kudus itu, maka ketika kita tadi sudah tidak sanggup lagi berbicara, maka Roh Kudus itu akan berbicara, berdoa kepada Tuhan. Dan hati nurani kita ngerti, tahu, karena Allah tahu. Dan nyambung. Roh kita dengan roh Tuhan nyambung. Nah, maka kalau kita aktifkan itu, keluarlah dari mulut kita kata-kata bahasa roh yang kita tidak mengerti, tapi kita ucapkan apa yang hanya yang mengerti hanya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau bersharing. Bagaimana? Ya, di sini jelas dikatakan, ketika kita lemah, bahwa ya roh itu, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi roh Allah yang ada dalam hati kita sebenarnya berdoa kepada Allah. Nah, tapi kuncinya, apakah kita aktifkan roh Allah yang ada di dalam hati kita? Ya kalau kita tidak aktifkan, maka dia tidak bisa. Kita tidak mendengar, kita tidak peka dengan apa yang dia lakukan. Nah, sebenarnya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita aktifkan dia, Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Nah, roh kita pun nerima, hati kita pun nerima, ngerti, nyambung. Nah, kita aktifkan, ya. Nah, tapi kalau kita tidak aktifkan, maka kita tidak nyambung, kita tidak peka. Hati kita tidak mengerti, ya. Dan itu makanya ada orang berdoa tiba-tiba mentok, langsung amin, gitu ya. Pernah kejadian seperti itu ya? Ya, beberapa kali pernah seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia tidak mengaktifkan roh Allah yang ada di dalam hidupnya, dalam hatinya. Nah, pagi hari ini Tuhan ingatkan dengan simple buat kita, kalau kita berdoa, kita aktifkan roh Allah itu, kita fokus, kemudian maka roh Tuhan, roh Allah, roh kudus itu, ya, rohnya Yesus itu bekerja seluas-luasnya, menolong kita berdoa, dan bukan hanya saja berdoa, bahkan bisa menggerakkan kita tanpa kita sadari. Ya, pernah nggak punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Kita bisa digerakkan sama Roh Kudus tanpa kita sadari. Ya, saya pernah punya kesaksian ya. Ketika saya bilang mobil kami mau karena mengelak orang kecelakaan, saya bilang dari mana itu namanya? Dari dari tele itu jalan curam di bawah itu ini apa? Danau Toba. Ya kan? Kalau bukan karena Roh Kudus, waktu itu kami selesai semua satu mobil itu, terjun langsung ke Danau Toba itu. Tapi itu bisa berpindah itu kami di dalam kurang lebih 13 orang bersama anak-anak, berpindah itu mobil dari kiri, aturan udah masuk jurang, masuk ke Danau Toba, itu bisa berpindah, terangkat itu mobil ke sisi sebelah kanan jalan raya. Dan itu ajaib, benar-benar ajaib. Karena pertolongan Tuhan. Nah, sampai seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman. Bagaimana ketika kita mengaktifkan Roh Kudus itu, ya, kita peka. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kemampuan kita sebenarnya. Nah, tapi Allah juga mau kita menyadari kelemahan kita itu. Kita berserah kepadanya. Nah, kalau kita merasa mampu, Tuhan akan melihat, dia akan tenang, akan diam. Ya kan? Makanya dikatakan seperti Musa juga dulu berdoa di gunung ketika membawa bangsa Israel. Ketika Musa angkat tangan, ya kan, dia menyerah, Tuhan saya udah nggak sanggup. Ya. Maka bangsa Israel itu menang, bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Tapi kalau dia sudah turun tangan, mereka akan kalah. Ya. Karena kalau turun tangan dia, mereka sedang mengandalkan pikiran mereka, mengandalkan kekuatan mereka. Nah, begitu juga dengan kita sekarang. Kita di zaman kasih karunia. Ya, Roh Kudus gampang sekali, mudah sekali, tapi kadang-kadang yang mudah itu buat kita sepele. Ya kan? Hanya kita tinggal duduk diam,
tenangkan hati dan pikiran, tutup mata, kita bicara sama Tuhan. Tuhan, ini saya hari ini saya begini begono gitu kan. Nah, kita sampaikan. Kalau kita udah diam mentok, maka Roh Kudus bekerja. Kita aktifkan, kita dengarkan. Maka Allah, Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada hati. Dia ingatkan. Nah, kita bisa kembali lagi berdoa. Gitu. Jadi kalau ada orang berdoa tiba-tiba hilang, ya. Jangan panik, justru aktifkan. Yes, Lord. Ya Tuhan. Ya kan? Nah, kalau dengan kita ya yang sudah ngerti berbahasa roh, itulah dia berbahasa roh. Ketika sudah nggak tahu lagi mana yang mau disampaikan, dia langsung masuk berbahasa roh. Sikaralabaya, Jesus, Jesus, gitu ya kan. Nah, berikan aku hikmat Tuhan, berikan pengertian Tuhan, gitu. Nah, dan itu arti itu nggak sama buat semua orang. Bahkan arti hari ini dengan besok itu beda, gitu ya. Nah, jadi Allah mau hari-hari ini kita mengaktifkan roh kita. Ya, ketika kita mengaktifkan, maka roh Allah itu bekerja dengan leluasa. Dan satu hal, ketika kita berdoa dikatakan, kalau kita mendua hati, Yakobus berkata, maka kita tidak menerima apa-apa. Ya, jangan kamu harap kamu menerima apa-apa jikalau kamu berdoa dengan bimbang, tidak sepenuh hati. Ya, jelas dikatakan di Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi bukan hanya saja berdoa, dalam hidup sehari-hari pun kalau kita ragu, pergi nggak ya, pergi nggak ya, iya kan, contohnya kan, tidur nggak ya, nggak tenang. Akhirnya waktu itu habis berlalu begitu saja, ya, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya dikatakan di ayat 6, hendaklah memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Ya, Yakobus 1 ayat 6. Sama sekali jangan bimbang. Pokoknya fokus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Karena itu dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jelas dikatakan, kalau kita berdoa ragu, setengah hati, bimbang, ayat 7 dikatakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas dikatakan ya. Karena itu Bapak Ibu, yuk kita belajar. Kalau kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita sudah mentok, aktifkan roh kita. Kalau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Ya, kalau nggak bisa, dengarkan, diam, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, pada saat itu Roh Kudus itu bicara, tahu lagi, nyambung lagi. Apa yang mau kita doakan? Apa yang mau kita ucapkan? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi demikian firman Tuhan pagi ini, singkat ya, tapi ya maaf Bapak Ibu, di sini ada yang mau hajatan tetangga kami. Jadi mereka bikin petasan ya, saya juga kaget. Ya, baik, tapi ya itu hanya selingan. Baik, oke, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nanti akan bersharing, nanti akan saya panggilkan ya, sebelum nanti ini saya tutup dalam doa. Nanti kita mau dengarkan sharing dari yang pertama nanti Pak Banu, kemudian Pak Lamsar, baru nanti yang ketiga Ibu Rehmalem ya, 3. Nanti kalau bisa yang lain lagi. Tapi saya mau tutup dulu firman Tuhan pagi ini dengan doa, baru kita bersharing. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa, di mana Tuhan yang senantiasa setia membantu kami dalam kelemahan kami. Bahkan ketika kami berdoa pun, Engkau terus berdoa buat kami. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Ajar kami Bapak untuk lebih lagi, agar kami mengaktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami, yang sudah tinggal bersama dengan kami, sehingga kami bisa berdoa dengan benar, sehingga kami bisa Tuhan fokus berdoa kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata pagi hari ini, kalau jika kami mendua hati, kami tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, kami mau lebih dekat lagi kepada-Mu Bapak. Terima kasih buat pagi ini. Kami mau terus mengikut Engkau, kami mau terus fokus kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin Pak Surbakti mau tambahkan dulu sebelum nanti Bapak Ban. Silakan Pak Surbakti. Ya. Terima kasih ya kesempatan diberikan kepada saya tentang firman Tuhan hari ini yang kita dengar
sampai dengan kitab Roma tadi, pasal 8. Jadi saya sendiri memang ini menjadi kekuatan saya dalam melayani, ya. Di waktu saya berdoa, tadi berdoa dalam bahasa roh, tapi ada tiba-tiba suara dalam hati saya untuk berdoa kepada seseorang, ya, kepada seseorang saya berdoa. Jadi saya aktifkan, ya, berdoa dan sebut nama seseorang, saya doakan. Kadang-kadang saya bisa menangis kepada kepada Tuhan terhadap orang itu, ya. Itu sesuatu bentuk di mana kita terbatas, Tuhan tak terbatas. Kita tidak mampu, Tuhan mampu. Jadi sangat penting sekali mengaktifkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Contoh yang lain, saudaraku, di mana kata kita punya kelemahan, artinya kita memang tidak mau tahu, kita tidak mengerti apa persoalan orang. Tapi waktu kita berdoa, Roh Kudus berbicara dalam hati kita waktu sesudah kita berdoa dalam bahasa roh. Nah, kenapa kita bahasa roh? Kenapa nggak akal budi? Nah, waktu kita berdoa dalam bahasa roh, akal budi kita tidak kita aktifkan. Jadi roh kita dengan roh Tuhan di satu kesatuan, berbicara, berdoa seperti itu. Nah, tiba-tiba ada pernyataan. Nah, pernyataan ini kita izinkan leluasa untuk bekerja, sehingga kita mengerti apa kita berperang, kita ikuti. Kadang kita adakan peperangan rohani, ya, karena ada hambatan-hambatan waktu kita berdoa. Misalnya contoh, jadi banyak hal yang lain lagi kita bisa kerjakan karena tuntunan Tuhan. Jadi kita percaya sampai hari ini Tuhan menuntun kita melalui rohnya. Bagaimana kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan melayani. Jadi bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang melimpah atas kita. Ini saja penjelasan hari ini. Saya akan kembali kepada selanjutnya yang sudah diatur oleh Ibu Tiar. Baik, terima kasih Pak Surbakti buat sharingnya ataupun pencerahan pagi ini. Silakan Pak Banu dari Cibinong, silakan Pak. Salam, selamat pagi, Salam, salam, salam. Bapak Ibu semua. Iya, saya juga mendapat penguatan dari kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ini. Dan seringkali memang ketika kita berdoa, berbicara dengan Tuhan, habis kata-kata gitu. Habis kata-kata, hanya derai air mata, kepenatan hati yang kita serahkan kepada Dia. Gitu, itu yang saya rasakan, dan saya percaya Roh Kudus juga yang menuntun roh saya itu untuk menyampaikan apa yang saya mau sampaikan kepada Dia. Begitu. Dan ada waktunya juga saya dalam aktivitas keseharian gitu, terutama ketika profesi saya kan sebagai terapis, ya, tukang pijat. Bapak Ibu, saya sebelum COVID, jauh sebelum COVID, saya sudah pakai masker kalau sedang memijat gitu, nerapi orang. Karena saya sering dalam menerapi itu ya menyerahkan, ini kenapa Tuhan? Karena saya gini,
saya buta itu kan di tengah jalan, maksudnya setelah dewasa gitu. Ya. Jadi saya minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya buta, Tuhan berikan saya kemampuan, perlengkapi saya gitu, supaya saya bisa mandiri, supaya saya bisa menjalani hidup begitu. Jadi Bapak Ibu, yang saya alami, Tuhan berikan itu. Jadi ketika saya terapi seseorang, misalnya orang itu kurus, ya Bapak Ibu, tetapi badannya sedang drop atau unfit gitu, saya terapi dia itu bisa berpeluh keringat seperti orang mandi, Bu, Pak. Atau kalau saya mijit seseorang yang badannya gemuk sekalipun, tetapi dia tidak terlalu drop badannya, ya hanya pegal-pegal begitu saja, tubuh saya ini keringatnya tidak seperti orang mandi, begitu. Nah, ketika memijat juga, saya setiap titik itu kalau ada sesuatu yang melawan, saya langsung berdoa, Tuhan, ini gimana nih Tuhan Yesus? Kenapa ini? Nah, karena itu orang, kenapa Pak Banu? Katanya, oh ya saya kan namanya nggak lihat ya, jadi nggak sadar, saya menikmati gitu komunikasi dengan Tuhan ketika saya kerja, jadi sejak itu saya pakai masker gitu Iya. supaya mereka tidak melihat saya sepertinya komat kamit ngapain gitu, tapi Ya. saya berdoa gitu kan, saya Puji Tuhan. percaya Lukas 9 Tuhan katakan memberikan tenaga dan kuasa. Jadi Amin. itu Bapak Ibu yang saya bisa bagikan kesaksian hidup, karena saya percaya saya nggak bisa apa-apa, hanya Engkau Tuhan yang memulihkan pasien ini. Amin. Jadi itu yang saya bisa saksikan selama kita mengandalkan Tuhan dan roh kita yang komunikasi sama Tuhan. Itu Amin. Bu, terima kasih. Semoga Ya, baik. memberkati. Terima kasih Pak Banu buat kesaksiannya ya, luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Tuhan Amin. memberkati lagi. Haleluya. Baik, nanti sebelum ke Ibu Malam kita mau dengar Pak Lamsar dulu. Silakan Pak Lamsar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus yang sangat baik. Kita kembali boleh menikmati hadiratnya. Ya, terima kasih juga buat saudara-saudaraku semua Amin. yang luar biasa. Kita bisa bergabung pagi hari ini di hari Minggu ya. Dan firman-Nya yang luar biasa. Ya, luar biasa firman ini. Ya, tadi juga kesaksian dari teman-teman itu luar biasa ya. Sahabat saya, saudaraku Pak Banu di sini, saya kenal beliau. Ya, ini adalah contoh konkret bagaimana penggenapan daripada ayat ini. Amin. Saya melihat bagaimana secara duniawi yang disebut kelemahan yang nampak di dalam, yang sudah saya lihat sendiri bagaimana Tuhan itu berkarya. Saya sendiri tadi merasa, sangat bersyukur kepada Tuhan kita bisa belajar. Kita Amin. bisa, saya tadi siapa diri saya gitu kepada Tuhan. Saya langsung, ya karena betul bahwa pada dasarnya itu manusia itu berbagai-bagai kelemahan. Ya. Dari sejak Adam dan Hawa saja kita sudah memiliki pemahaman sebenarnya kelemahan manusia itu apa. Seperti si Adam yang tidak bertanggung jawab terhadap statusnya sebagai yang namanya Adam yang dikasih Tuhan sebagai manusia yang harusnya bertanggung jawab, tapi ada kelemahan di dalam hati si Adam. Makanya dari awal sudah Tuhan tahu, ini luar biasa bagaimana Tuhan kita yang baik itu ya. Tuhan tahu kita lemah itu. Saya juga berpikir dalam hal berdoa ini dari, kalau saya ingat, doa saya itu hanya apa ya, sepertinya sudah tahu apa yang ini. Jadi ada hanya 3 saja. Hanya setelah itu saya nggak bisa mengembangkan saya bagaimana berdoa. Maka suatu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajari
aku mengatakan sesuatu dari mulut saya ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Ajari aku berdoa. Pada suatu ketika juga kalau saya mendengar orang berdoa itu kok bisa ya. Jadi ketika ada teman waktu itu berdoa, sepertinya enak gitu ya. Apa ada komunikasi dengan Tuhan itu teratur kata-katanya gitu. Saya pun ya menangis di situ sebagai sukacita saya kepada Tuhan itu. Nah, disitulah saya minta kepada Tuhan, ajari saya seperti Bapak ini Tuhan. Gitu. Saya bilang begitu pernah dalam hidup saya. Jadi lama-lama ketika saya membuka hubungan terus dengan Tuhan, ya lama-lama Tuhan beri hikmat kepada saya. Jadi Tuhan itu hikmat, bagaimana berkata-kata dengan Tuhan, berkomunikasi. Jadi kita seperti Tuhan itu mengajar supaya ibaratkan saya di depanmu, kamu meminta apa gitu. Itu yang saya kemarin imani dalam apa. Kamu nggak usah pikir macam-macam, pikiri saja apa yang menjadi keluhanmu yang kamu alami hari-hari apa. Bicara kepada saya itu, kepada Tuhan itu pada waktu itu. Jadi baru yang kedua, Tuhan itu meminta kita itu ketaatan, Bapak Ibu ya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti apa perasaan kita menghadapi dunia ini itu tidak akan bisa kita elakkan ya. Bahwa akan ada pergumulan, ada suka tidak suka, apa yang lain, antara mood tidak mood itu. Antara apa lagi yang kita hadapi, kita akan hadapi. Tetapi saya pelajari di dalam hidup ini, di dalam mengikut Tuhan ini, ya Tuhan justru mau membuat itu menjadi poin penilaian bagi Tuhan. Apakah kita mampu menjalani itu? Apakah kita mampu melihat ketika ada yang tidak sesuai dengan pikiran kita itu, kita langsung mundurkah? Apakah kita bisa melewati ujian itu? Nah, itu saya pelajari kepada Tuhan. Terus itulah kelemahan saya. Maka Tuhan pagi hari ini juga tegur, bahkan ajari, bahkan mungkin ada menegur saya bahwa saya ini lemah. Maka Tuhan itu memberikan rohnya untuk membantu kita Bapak Ibu. Ya. Apa banyak kali mungkin pada saat kita berdoa, kita belum sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan membantu kita untuk membuat rohnya itu berdoa. Roh Tuhan itu berdoa. Roh itu berdoa sendiri kepada Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan kita kepada Tuhan kita itu. Waduh. Jadi kita bersyukur konkretnya Bapak Ibu pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, menikmati Tuhan itu adalah karya Roh Tuhan. Ya, itu semua adalah karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita mau memberi hati. Ada teman-teman juga yang lain saat ini ada juga yang nggak mau memberi hati, tapi kita mau. Tetaplah taat dan setia. Mari kita terus menikmati Tuhan supaya apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, apa yang kita pelajari di ministry ini, mempelajari isi hati pikiran Tuhan, sehingga itu bisa dibukakan, singkapkan di sini oleh Tuhan. Amen. Jadi kalau saya, sekali lagi, cara saya apa? Karena saya tahu lemah, maka semua firman yang ada diperkatakan setiap pagi ini saya catat Bapak Ibu. Ya. Amen. Saya catat. Jadi sudah di komputer saya ini kalau saya berapa kali saya beribadah, itu semua ada di dalam laptop saya. Nah, itu juga cara Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi kita jangan, ya mungkin bagi yang punya apa ya, memiliki itu sih, ini karena kesaksian saya saja ya. Kebetulan saya ada laptop saya, maka ini saya catat sehingga ada dokumentasi di saya. Dan itu percaya Bapak Ibu, itu akan termeterai dalam hati kita, hati saya. Ya. Dan ini yang saya imani, kelemahan saya itu terus saya akan taat kepada Tuhan, teruslah berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah ada kata
jenuh, jangan pernah ada kata mundur, jangan pernah ada kata cukup dulu, itu jangan. Ya, kita tetap berjalan dengan Tuhan sepanjang kita masih ada napas, berarti kita disuruh Tuhan berjalan terus dan berjalan terus. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu semua yang luar biasa, yang hebat dalam Tuhan. Ya, kita menikmati hadirat Tuhan di sini, puji Tuhan atas semua firman-Nya. Mari kita lebih kuat dan lebih setia lagi. Itu aja Bapak Ibu yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Ibu Tiar. Ya, baik, terima kasih Pak Lamsar ya, kesaksian yang luar biasa. Ya, dia katakan Tuhan itu akrab ya, seperti Bapak seperti sama anak minta apa gitu ya. Nah, tapi kita harus taat ya, benar juga ya. Kita juga kalau sama anak, kalau misalnya kita suruh ke warung, coba ke warung dulu kamu beli. Contohnya katakan beli korek api, tapi nggak mau, ya otomatis gimana gitu ya. Tapi ketika dia taat, pasti ada upah yang diberikan ya, seperti itu ya. Ya, tetap semangat Pak Lamsar dan jadi berkat dimanapun berada. Baik, kita dengarkan dari Bu Rehmalem dulu nih. Bu Rehmalem, bagaimana Bu Rehmalem aplikasinya atau pengalamannya dalam hidup? Silakan. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Om. Saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu menuntun saya ke jalan yang benar. Saya terus Amen. terang aja, tanpa Dia saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya sadar saya hanya segenggam tanah yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi oleh karena kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, saya selalu nempel, saya selalu dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya. Dia yang selalu menerangi hati dan pikiran saya. Jadi saya selalu nggak pernah setengah hati gitu. Baik banyak masalah ataupun tidak ada masalah, saya tetap mengandalkan Dia. Saya selalu membangun mesbah dengan Dia, selalu berkata-kata dengan Dia. Apapun yang terjadi, saya katakan Tuhan itu baik. Karena saya tahu bahwa kita ini tidak ada artinya apa-apa. Kita ini seperti biji bula mata Tuhan yang Dia lindungi, yang Dia belai, yang Dia kasihi. Dan apapun kekurangan kita, Dia tahu. Sebelum kita minta segala sesuatu, Dia sudah tahu. Tapi terkadang Tuhan itu menginginkan hati kita. Bagaimana kita atau apa respek kita kepada Tuhan, atau kalau saya buat masalah begini, bagaimana dianya. Tapi karena kita selalu dekat dengan Tuhan, masalah demi masalah kita lewati ya kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah. Paling ya sebentar doang kayaknya kaget gitu. Kayaknya pernah ya satu saat di gereja ya, saya nggak tahu bahwa banyak istri-istri pejabat yang datang. Saya disuruh WL. Saya santai aja karena saya orangnya rada cuek, rada apa gitu. Karena apa? Bukan saya cuek, karena saya kalau seandainya serius sekali, saya jadi ketakutan gitu. Jadi selalu saya buat ya bercanda-bercanda kecil, kadang-kadang ini. Sebenarnya itu untuk menghilangkan rasa takut saya. Kadang-kadang saya buat lucu-lucu, jadi orang ketawa gitu. Sebenarnya saya pun udah gemeteran gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong aku Bapak. Aku tahu Tuhan bahwa rohmu yang ada dalam diriku lebih besar. Aku percaya bahwa Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu ini. Karena aku tidak tahu apa-apa, aku hanya mengandalkan Engkau. Terus pada satu saat ya, istri-istri pejabat atau korwil di gereja kami, saya disuruh. Saya nggak tahu bahwa itu istri pejabat, apa santai aja saya mengalir aja gitu, kayaknya bagus lah semuanya. Terus orang selalu bilang tepuk tangan. Udah itu istri gembala saya bilang, Ibu tahu siapa yang datang itu? Enggak, kan gereja yang lain. Ini kata, waduh Tuhan, ini semuanya karena perbuatan Tuhan. Dia melayakkan kita, Dia memampukan kita. Roh yang ada dalam diri kita itu, Dia selalu katakan begini. Jadi kalau seandainya kita mengandalkan akal pikir kita nggak mampu apa-apa. Tapi karena kita mengandalkan roh Tuhan, terus kadang-kadang
apa yang kita ucapkan itu kayaknya mengalir. Saya juga nggak tahu, kayaknya mengalir. Kayaknya happy aja, tepuk tangan semuanya orang bersorak-sorak gitu. Sesudah saya sadar, baru saya, ih gila lah, kata saya, itulah perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Kadang-kadang kita nggak sadari. Karena apa? Karena kita selalu dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, di sini saya mengingatkan ya, kita semua, walau apapun yang terjadi, kita jangan patah semangat, kita jangan langsung, ya begini, jangan. Kita katakan Tuhan itu baik, teramat Amin. baik, sangat baik. Jadi balik itu Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Dia mau selalu memampukan kita, dia selalu memberikan kepada kita yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kita tahu bahwa roh Tuhan lebih besar dari segala-galanya gitu. Asal kita selalu mengandalkan dia, ya jangan setengah-setengah lah. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kita katakan selalu Tuhan itu baik. Nggak mungkin lah ya seorang anak kelaparan atau apapun dibiarkan orang tuanya. Pasti kan dia tanya kenapa gitu. Tapi kadang-kadang ya orang tua itu juga kadang-kadang pingin pengakuan kita, pingin kata-kata kita gitu. Tapi kalau kita berkata-kata kepada Tuhan, begini, banyak ya. Waktu suami saya juga meninggal, saya nggak tahu ya. Biasanya kalau saya ya orangnya panikan. Kalau ada apa-apa langsung panik. Tapi pada saat itu karena saya banyak berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu, minta kekuatan, minta iman yang teguh. Kayaknya saya atur gitu. Dan nanti penguburannya begini, ini nanti begini. Kayaknya seolah-olah bukan itu suami saya gitu. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus itu ya. Pikir saya ya, mungkin Tuhan itu berbicara. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Itu hakku. Bukan hakmu lagi. Mungkin begitu kata Tuhan dalam hati saya. Tapi pada saat itu saya tenang menghadapi segala sesuatu begitu. Sesudah seminggu dia nggak ada, baru saya sadar bahwa waduh gitu. Disitulah saya nangis semeraung-meraung. Tapi itulah perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang selalu menerangi hati dan pikiran kita. Dia selalu nggak pernah mempermalukan kita. Dia selalu eh, memberikan apa ya, iman yang teguh, kemampuan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita seandainya berpikir kenapa bisa begitu, ya itu semuanya memang karena pekerjaan Roh Kudus. Asal memang kita taat dan setia kepadanya. Jangan setengah-setengah, itu aja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Amin, amin. Makasih Ibu Rehmalam. Masih ada waktu, kita mau dengar dulu yang dari Malaysia ini. Salam Ibu Juhaini atau Ibu Juhina Tampol, bisa sampaikan sesuatu atau ada yang mau disaksikan, silakan. Ibu Juhaini dulu. Bu Juhaini, Shalom Bu Juhaini. Bisa dengar suara kami? Shalom. Lagi sibuk ya. Bu Juhina Tampol, udah lama juga tidak kita dengar suaranya. Salam Bu. Ya, Apakah salam Ibu. jaringan? Ya, Pagi, kalau nggak bisa Bu. buka kamera, nggak usah buka kamera, nggak apa-apa. Ya, silakan Gelap, Bu. Ibu. Apa yang didapat pagi ini, Bu? Ya, Bu. Ya, Oke, terima kasih Bu atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi ini. Saya amin. juga diberkati dengan firman Tuhan, yang mana saya juga pernah merasakan pada satu ketika saya berdoa, saya teringat nama seseorang untuk didoakan. Saya juga ketika saya berdoa, saya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. Mungkin itu adalah suatu keadaan yang kita tidak mampu, tetapi Tuhan mampu Amin. untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Jadi pada satu ketika juga saya teringat anak saya, Bu. Ya, Semasa anak saya di dalam kerja, saya berdoa. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. Tapi setelah itu beberapa hari rumah dia terbakar. Dan itulah Tuhan memperingatkan saya kejadian yang akan
eh, dilalui. Jadi selepas saya berdoa, dari situ Tuhan menolong. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus kan ya Bu. Amin, amin ya, betul Bu. Oke. Oke, itu saja Bu pada pagi ini. Terima kasih Bu. ya. Singkat saja Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, singkat tapi memberkati dan jelas ya. Ya, jadi Iya, Bu. betul. Kadang-kadang ya itu tadi ketika Tuhan taruh kita langsung menangis ya, karena Roh Kudus yang naruh. Ini doakan ini. Dia dalam Iya, keadaan Bu. ini gitu ya kan. Nah, jadi itu pekerjaan. Dan kita mau jangan ini kita mau setiap hari kita ngalamin ya. Kalau Iya, kita Bu. setiap hari mengalami itu, saya pikir kita luar biasa ya. Iya, Bu. Jadi Tuhan Terima kasih, ingatkan Bu. apa yang mau kita kerjakan hari ini. Tapi caranya bagaimana? Itu tadi, kita taat, kita setia, dan kita mau dibentuk, mau dididik. Ketika Tuhan izinkan proses, ada masalah, kita jangan marah, tapi kita katakan, Tuhan, kita kembalikan. Ini apa Tuhan, saya tidak mengerti. Nah kalau saya begitu, kalau ada masalah, Iya. saya nggak mengerti ini Tuhan. Berikan saya kekuatan, berikan saya hikmat. Saya mulai dari mana? Saya harus kerjakan apa? Nah, Allah mau kita seperti itu sehingga kita tidak panik, kita tidak kalut dan kita tidak putus asa ya. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Juhina sangat memberkati ya buat Iya, Bu. Terima kajiannya kasih, ya. Bu. Saya pikir Bu Juhaini bisa, Bu Juhaini ada mau disampaikan? Salam Bu Juhaini. Nggak bisa. Kalau ada Bu Dewi buka kamera, saya lihat ada yang mau disampaikan Bu Dewi. Oh, Bu Juhaini sebentar ya, Bu Juhaini dulu ya Bu Dewi. Silakan Bu Juhaini. Nah, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Sama-sama. Maaf ya Bu, hari ini saya sibuk, sedikit sibuk sebab Oh, ya. mau berangkat beribadah, jadi perlukan persediaan, Ya. mau sarapan. Jadi Amen. hari ini saya saya berterima kasih dengan firman yang Ibu sampaikan tadi, benar-benar memberkati saya, dan saya paham bahwa setiap masalah yang kita hadapi ini ada hikmat dari Tuhan. Walaupun begitu berat masalah saya pada masa dulu, tapi Tuhan tidak membiarkan saya mengalami masalah dengan hati yang mundur, tetapi Tuhan membawa saya terus menyertai Dia, dan Tuhan mengubah saya. Jadi banyak lagi kesaksian saya ketika saya macam mana saya belajar mendekati Tuhan. Hanya sampai di sini saja ya Bu perkongsian saya. Nanti masa-masa yang akan datang kita akan sambung lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, selamat melayani Bu ya. Semangat terus dalam Tuhan. Ya, baik. Silakan Bu Dewi mungkin ada sampaikan. Nanti Pak Edwin, jika ada yang mau disampaikan setelah Ibu Dewi, Pak Edwin Tumbelaka ya. Silakan Bu Dewi. Selamat pagi, terima kasih Bu Tiar. Saya mau sampaikan sedikit aja pengalaman saya dalam mau berdoa. Sebelum-sebelumnya saya nggak mau membuka diri. Padahal saya kan istri sintua ya di gereja saya, istri evangelis katanya kan. Jadi setiap ada acara atau apa, kalau kita ditunjuk karena istri sintua tetap itu kan. Tapi karena saya nggak siap dan saya nggak tahu benar apa yang mau didoakan, kayaknya nol sama sekali. Saya sembunyi kadang, lari gitu dari acara atau banyak aja alasan. Tapi memang kenapa seperti itu? Baru sekarang saya mengerti bahwa saya tidak datang kepada Tuhan, tidak membuka hati, membuka diri. Saya tidak mau merubah atau dirubah sama Tuhan. Jadi saya merasakan sekarang ketika saya mau belajar firman Tuhan, ketika saya mau
bersaksi untuk kebenaran Tuhan, menyaksikan banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, itu juga spontan otomatis Tuhan Roh Kudus yang membantu kita saat kita misalnya nih, saya nggak tahu akhir-akhir ini ketika saya juga mau terlibat, mau memberikan hati, pikiran dalam kegiatan yang lain atau di sekolah, dimanapun, mereka langsung, saya nggak tahu ya karena mungkin saya istri sintua, jadi nama itu selalu istri sintua aja yang bawa doa gitu. Jadi karena saya tidak tahu, tapi saya merasa siap gitu. Jadi itu yang saya rasakan sekarang ini, bagaimana Tuhan memelihara saya, memberkati saya, Roh Kudus selalu hadir di hidup saya. Saya sangat sukacita gitu loh. Kalau dikatakan Bu Sintua aja, Bu Dewi ya yang berdoa, saya tidak menolak lagi. Saya bersyukur bahwa saya bisa berdoa untuk semuanya. Mungkin mereka juga disuruh oleh Roh Kudus mengatakan nama itu. Jadi itulah pengalaman saya tentang doa. Memang kalau kita tidak sungguh-sungguh memang susah kita berdoa. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, fokus, memang sangat berat kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kemarin juga saya mau bersaksi, saya ada teman di belakang rumah saya, ada Lapo, ada bapak-bapak di sana. Ketika saya datang itu dia paling senang melihat saya. Dia selalu bilang, Horas, Inang Sintua katanya. Jangan gitu-gitu, Amang, aku bilang enggak. Saya terkesan sekali kalau kamu dengan suamimu, saya melihat kalian sungguh enak dan suka saya melihat kalian katanya. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi karena Lapo ada orang minum tuak, ada 2 orang termasuk yang lansia ini. Saya dipaksa dan saya dibelikan makan. Udah saya yang bayar, cepet duduk katanya. Saya duduk bercerita lagi. Dia bilang dulu saya masuk gereja HKBP itu nggak tahu apa-apa, dari preman hingga sekarang saya mau berdoa, mau ikut kur, mau ini. Saya nggak tahu katanya. Tapi ketika saya masuk kur, saya melihat suamimu katanya. Saya melihat suamimu yang pintar berkur. Saya suruh suamimu datang ke rumah mengajari saya begini. Akhirnya, oh gitu ya. Iya, saya senang sama suamimu berkata-kata, bicara, nggak banyak bicara. Oh gitu ya. Kembali lagi dia bercerita lagi tentang saya suka sama kamu Inang katanya. Kenapa Mang? Gue bilang. Inang itu ada hari semaya kalau kamu lewat, saya pingin Inang duduk di dekat saya katanya. Kenapa? Saya mau bercerita banyak katanya. Kami bercerita tentang daerah kami ini yang orang kaya, yang tetap hatinya masih mengeras, begini macam. Dia cerita, saya bilang begini, memang Amang kalau kita tidak mau duduk di bawah kaki Tuhan, mau serahkan semuanya kehidupan kita, Tuhan nggak ubah, saya bilang. Kalaupun mereka misalnya kaya dan sekarang dikasih Tuhan mungkin penyakit, ada di sekitar rumah saya yang lumpuh. Jadi dia bilang tetap hatinya seperti itu katanya. Jadi nggak berubah katanya. Itulah Mang saya bilang, memang kalau kita tidak datang, kalau kita tidak selalu tegur dia dengan apa yang kita tahu untuk merubah diri atau meletakkan segala yang kita tidak tahu atau ketidakmampuan kita, Tuhan tidak akan datang, saya bilang. Tetap hati seperti itu, tapi kalau kita tahu
semua yang baik, saya bilang semua yang dia diminta sama Tuhan, datang kepada Tuhan, kita belajar dan kita mendengar teman-teman kita yang mendapat sukacita karena dia mendengar firman Tuhan dan sama-sama berdoa, Mang, aku bilang pasti Tuhan hadir di sana, di hatinya, di keluarganya, pasti dirubah, saya bilang gitu. Jadi iya Inang ya, memang seperti inilah aku suka Inang. Memang saat itu pembicaraan kami singkat karena nggak enak kan, banyak laki-laki pada mau datang. Saya bilang nanti Amangnya kita sambung, nanti sekali-sekali saya ke rumah Amang. Yang saya mau saksikan di sini memang kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan atau Roh Kudus dan saya punya pengalaman pribadi tentang bagaimana kita kembali bertobat dan mau belajar firman Tuhan dan mau berdoa benar-benar sungguh-sungguh, kita tidak bisa melayani atau membagi sharing dengan teman-teman kita memang kalau kita tidak mau keluar untuk bersaksi atau bercerita untuk kebaikan Tuhan bagi keluarga kita atau bagi pribadi kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu, karena doa, karena kekuatan doa lah, karena kesungguhan kita dapat kita bisa melewati segala apapun masalah yang ada di dalam hidup kita. Termasuk saya mau saksikan sedikit lagi. Ketika saya juga seperti Bu Malam tadi, saya khawatiran orangnya juga sama. Akhir-akhir ini juga saya praktekkan. Saya nggak tahu itu kata-kata dari Pak Surbakti apa, saya bilang memang ketika saya ada pesanan catering itu yang membuat saya tidak tidur itu 2 hari, saya mau coba praktekkan, ada banyak kiriman-kiriman video tentang firman Tuhan. Dia kan video itu kan bersuara ya, bersuara sampai dia doa terakhir itu saya dengarkan. Itu kembali saya buat sekarang ini supaya saya bisa tidur juga, saya dengarkan video itu sampai saya tertidur. Jadi memang nggak tahu ya itu salah atau tidak, tapi yang jelas bagaimana saya menyingkapi kelemahan saya juga, saya buat itu. Jadi puji Tuhan, saya merasakan sekarang ini kekhawatiran saya untuk ke depan, misalnya saya ada pesanan catering, saya bisa tidur sekarang ini. Saya bisa nyaman, bisa tenang, eh, tanpa saya bersungut-sungut ya, saya marah-marah. Saya tenang seperti di puncak kemarin, 3 hari saya mengasih makan 100 orang, atau hari yang paling padatnya saya bisa tenang. Jadi itu Bapak Ibu, semuanya karena doa, karena kita benar-benar meletakkan kelemahan kita di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Dewi, kesaksiannya luar biasa ya. Terus maju ya Bu, semangat terus jadi berkat dimanapun berada. Pak Edwin, ada Pak Edwin? Ada mau disampaikan Pak Edwin sebelum doa penutup? Shalom Bapak Mr. Edwin ya. Kadang saya sampai nangis. Saya nangis dalam hati tapi sedih juga sih muka saya. Jadi udah beberapa kali sih terjadi. Cuman kemarin tuh saya ngerasain, saya sambil berdoa gitu dalam hati, ya Tuhan, jangan biarin anak saya ini merasakan hal yang seperti itu. Rasanya saya lihat sepertinya berat banget itu yang dia alami itu di sekolah. Gitu. Setelah dia berbicara itu, menceritakan itu, ya saya juga berusaha menguatkan dia untuk tetap minta kekuatan sama Tuhan. Jangan berdoa itu berdoa, saya bilang terus saja minta kekuatan. Itu nggak masalah. Faktanya itu abang masih menemukan teman-teman abang seperti apa, seperti itu. Tapi saya mengingatkan anak saya itu untuk selalu berdoa sama Tuhan. Yakin aja bang,
Tuhan pasti ini kok, pasti kasih abang kekuatan gitu. Tuhan pasti memampukan abang untuk menghadapi hari-hari abang ke depan gitu. Jadi kalaupun misalnya mama juga marahin abang itu maksudnya biar abang juga mengerti dan yakin aja nggak ada orang tua yang nggak menginginkan yang baik buat anaknya. Dan yakin dan percaya aja bang, ke depan ini hari-hari ini akan semakin banyak juga orang-orang yang nggak selalu kita bisa harapkan mereka menyukai kita, bisa terima kita dengan kekurangan kita gitu. Tapi abang harus mulai berdoa, belajar, sering aja minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, mampukan saya, mampukan Torres untuk bisa menghadapi teman-teman Torres. Gitu. Dan kalau abang merasa guru abang juga nggak perhatian atau mungkin merasa nggak sayang, kok beda ya sama saya perlakuan guru saya dengan guru saya ke saya dengan guru saya ke teman saya itu, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, kadang-kadang ya seperti itu, tapi jangan juga selamanya abang merasa kalau misalnya guru responnya seperti apa ke abang itu bukan berarti gurunya juga nggak sayang gitu sama abang. Saya mengingatkan anak saya itu untuk berdoa, untuk melibatkan Tuhan. Terserah faktanya kita masih tetap menghadapi apa yang tidak kita harapkan. Karena dia sering sekali merasa seperti itu. Percuma mas saya itu berkata-kata positif, percuma saya bilang hari ini menyenangkan, teman-teman saya baik, guru saya baik. Tapi tetap aja mereka itu kayak gitu, kata dia. Cuman saya selalu mengingatkan dia, udah jangan berhenti, teruslah, terus minta pertolongan Tuhan. Bilang seperti itu, tapi ya puji Tuhan sih anak saya itu sebenarnya dalam hal berdoa juga tanpa saya ajarin berkata-kata mungkin karena mendengar seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalimat yang saya tidak terpikirkan dia mengucapkan itu, dia bisa mengungkapkan itu. Jadi terakhir yang saya ceritakan tadi waktu dia merasa, tapi juga saya nggak tahu ya kok dia itu kayak mampu. Jadi kalau orang-orang kadang menilainya itu king of drama nih, jadi dikira berdrama gitu anaknya. Jadi misalnya kita bahas ini, dia bisa membahas ke hal yang lain, dia mengungkit, tapi kesannya juga jadi kayak pendendam ya Bapak Ibu. Itu juga yang saya inikan juga, mohon bantuan doanya. Saya sering mengingatkan dia untuk, Bang, minta pertolongan Tuhan juga ya Bang, untuk Abang bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang menyakiti Abang. Cuma kadang-kadang saya lihat namanya anak-anak ya, Bapak Ibu, kadang dia menceritakan seperti itu, saya udah nganggap itu kayaknya berat banget ya dia pikul gitu, maksudnya dia dihadapin gitu. Tapi kadang saya lihat dia udah berteman baik lagi dengan orang yang itu, dengan temannya itu. Tapi di satu sisi saya bersyukurnya, syukurlah dia udah bisa memaafkan temannya seperti itu. Dia udah bisa memaafkan, mengampuni, udah bisa berteman baik lagi. Ya, walau kadang-kadang ke depannya dia teringat lagi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh akhirnya saya nggak biasanya juga, jadi saya ngajak dia berdoa bersama. Yang tadinya dia nangisnya gimana gitu Bapak Ibu, tapi saat itu dia bisa seperti mereda seperti itu. Dia hatinya sudah dilembutkan seperti iya kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya juga, mohon dukungan doa supaya anak-anak ini bisa berteman dengan baik, bisa mampu menghadapi hal apapun dalam pertemanan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam keseharian mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya.
Berkah. Oke, ya, makasih sudah curhat ya, nggak apa-apa. Tapi ada kesegeran ya ketika kita ungkapkan isi hati kita. Saya punya tips satu gini, ketika anak itu cerita begitu, kita bisa ceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah dibully, pernah diremehkan, tapi karena kuat dalam Tuhan, dia setia, dia mengampuni, maka dia jadi orang hebat dalam Alkitab. Kamu mau kayak gitu kan? Nah, gitu caranya, Bu. Ya, kalau Yesus sudah pasti, ya. Nah, kemudian Yusuf itu kan juga dibenci saudaranya, ya kan? Dijual. Tapi karena dia percaya Tuhan itu baik sama dia, gitu kan. Nah, terus yang kedua, saya mau ingatkan Bu Ernita ini sama kayak saya orangnya, kayaknya gampang menangis, air matanya dulu cerita baru baru kata-katanya kan gitu kan. Nah, saya juga begitu. Nah, maksud saya gini, kalau orang seperti ini misalnya langsung cepat terbawa emosi. Jadi gini, memang kalau anak-anak itu bermain, kalau mereka pun marah-marahan, nah kita jangan langsung kita baper duluan gitu kan. Kita tanya apa masalahnya. Nah, kemudian kita tanya, kita doakan gitu ya. Nah, itu tadi kita bawa dia jangan jadi pendendam ya anaknya. Ya, Tuhan Yesus kita beda sama orang dunia. Ya kan? Itu bedanya kita. Kita anak Tuhan Yesus itu tidak boleh dendam, tidak boleh marah, bahkan dibilang kasihilah musuhmu. Nah, itu dengan kita carakan bercerita sambil kita jalan, sambil kita nggak usah khusus seperti mengajar begitu, enggak. Sambil kita ngobrol, mau tidur kita garuk-garuk kepalanya. Nah, itu perlu ya Bu Ernita, apalagi anak kan sering ditinggal bapak. Itu beda, Bu. Ya. Nah, saya juga buat anak saya Yusuf kan, dia juga merasa karena dia anak paling kecil, dia tidak menikmati, tidak merasakan kasih sayang Bapak. Dia juga pernah komplain seperti itu. Tapi saya peluk dia, saya bilang gini, Bapak di surga itu lebih sayang dari Bapak kamu sama kamu. Biar kamu tahu, saya bilang. Nah, dan dia mau bawa kamu, mau bentuk kamu. Baca tuh kitab Yusuf, saya bilang gitu. Saya tunjukkan di Alkitab, dibaca sama dia. Oh iya hebat ya Maya, katanya. Oh dia tahu cerita Yusuf. Nah sekarang itu. Nah kamu namanya Yusuf juga. Kebetulan kan? Nah jadi kamu harus contoh itu. Dia tidak marah, dia mengampuni saudaranya. Dia bilang, orang mereka-rekakan yang jahat kepada saya. Ya kan? Saudaranya mau bunuh dia. Kan gitu, kita ceritakan. Tapi Allah turut bekerja bahwa Allah sedang memelihara bangsa Israel lewat dia. Karena kalau tidak, maka pada waktu itu, pada kelaparan waktu itu, bangsa Israel itu sudah mati semua kelaparan karena hanya di Mesir ada makanan gitu ya. Itu boleh tipsnya Bu Ernita ya. Semangat terus ya. Ya, anak dipeluk, dirangkul, didoakan. Pas dia tidur tempang tangan. Itu tadi kekhawatiran-kekhawatiran Ibu itu, ketika tidur dia tempang tangan dia. Nah, itu. Saya buat Yusuf seperti itu. Kalau Yusuf itu tahu nggak? Orangnya nggak bisa fokus dulu. Saya tiap malam berdoa, saya tepuk tangan ini. Dia udah tidur, udah pulas. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak mau Tuhan, kalau setiap hari dipanggil guru untuk remedial. Karena nggak bisa fokus. Itu pergumulan saya. Tapi bisa. Nah, itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, semangat ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa hari ini kita bersharing, saling memberkati. Saya banyak diberkati dengan kesaksian Bapak Ibu ya. Kita mau tutup ibadah kita. Pak Banu masih ada Kak? Oh iya, Pak Banu masih ada. Pagi hari ini yang mau berdoa nanti Pak Surbakti lagi Pak. Ya Pak Surbakti doa berkat, Pak Lamsar nanti naikkan satu pujian. Yang berdoa Pak pagi hari Mutiar, ini ada 2 itu orang. ada Bu Dewi kan Bu? Ibu Dewi Ya. aja nggak apa-apa. Ada Ibu Dewi. Enggak, saya bagi 2 nanti kepanjangan Pak. Oh gitu. Jadi Pak Banu berdoa untuk the power of love dan partisipan. Ya. Nanti Bu Dewi berdoa untuk bangsa dan negara dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini dimanapun berada. Ya, oke kita mulai nanti Pak Lamsar angkat 1 pujian dulu, baru langsung Pak Banu dilanjutkan Bu Dewi, terakhir Pak Surbakti doa berkat ya. Silakan, selamat melayani buat semua, Tuhan berkati. Silakan Pak Lamsar. Iya, baik ya. Terima kasih pada Tuhan kita Yesus dan kepada kita semua yang telah masuk dan larut di hadapan Tuhan, kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sangat menikmati hadirat Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita. Baik, kita akan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu.
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia, ya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur bagi kebaikan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa di hari ini. Oh, terima kasih buat Roh-Mu Bapa yang membantu kami dalam kelemahan kami Tuhan. Oh haleluya, ajar kami Tuhan berdoa, ajar kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu buat setiap pergumulan kami Bapa. Bahkan Roh-Mu yang berdoa, Roh-Mu yang menyampaikan semua keluhan-keluhan kami kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat hari Minggu ini Bapa. Terima kasih buat Roh-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Oh, kami kagum Tuhan. Kami bangga Tuhan atas perbuatan-Mu bagi setiap hidup kami Bapa. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib dan mulia kuasa-Mu Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkarya terus bagi setiap kami Bapa. Kami mau taat dan setia di hadapan-Mu. Berkaryalah, berjalan bersama kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia, ya kuasa-Mu ada dalam hidup.
Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapakah ku melihat kuatan hajat dan yang kuasamu nyata dalam hidupku. sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin, amin. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat kami hanya untuk Engkau Allah Jehovah Jireh. Yes, Roh. Engkaulah Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Shalom Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Bahkan persekutuan yang indah bersama Engkau, Tuhan, saudara seiman kami Tuhan dari mana-mana tempat. Tuhan boleh kumpulkan kami di Power of Love ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Yes, Roh Kudus. Karena besar kasih-Mu yang membuat kami heran Tuhan. Terimalah ucapan syukur ini Tuhan. Terimalah penyembahan kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau kami banyak kesaksian yang boleh saling membangun satu dengan yang lain Tuhan. Firman-Mu katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya Tuhan. Lewat kesaksian hidup setiap anak-anak-Mu di dalam Power of Love ini, dalam ibadah pagi ini Tuhan, boleh semakin menguatkan iman pengharapan kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau Yesus, tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan. Engkaulah batu karang bagi kami Tuhan. Engkaulah perlindungan Tuhan. Tolong Tuhan, apapun pergumulan setiap kami Tuhan pribadi demi pribadi, biarlah Engkau saja Yesus Tuhan yang menjadi jawaban. Yes, Tuhan Yesus Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Tolong Bapak. Oh, Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan. Dari persoalan-persoalan kami, dari pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu lebih besar Bapa. Percaya akan janji-janji Tuhan. Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu buat kami Tuhan. Amin Tuhan, mari benarkan kami di hadapan-Mu. Mari benarkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang mengangkat kami dari setiap kelemahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga tahu apa yang saat ini diprogramkan oleh pengurus Power of Love ini Tuhan. Kami membawa semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang kudus di hadapan atas setiap program yang Amin. kami tahu Tuhan, ketika Engkau beracara tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Engkau beracara Bapa, semuanya itu menjadi nyata. Amin. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun aktivitas mereka.
kami juga bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang melawat mereka. Tidak pernah kurang panjang tangan kasih setiamu menjangkau mereka, Tuhan. Tuhan Yes. yang lebih tahu akan keberadaan. Amin, Tuhan. Terima Mari kasih. Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi mereka. Engkau juga menjadi jawaban atas setiap doa. Yes, Tuhan. Amin, amin. Terpujilah namamu Bapa, kekal agung selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan Bu Dewi dilanjut. Suara belum dibuka Bu Dewi. Mic-nya dibuka Bu Dewi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dengan teman-teman kami Tuhan. Kami boleh belajar sharing Tuhan tentang firman Bapa. Biarlah kami Tuhan senantiasa selalu belajar dan datang terus Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat partisipan Tuhan yang kami mau berdoa buat Pak Banwara. Tuhan Engkau berkati keluarganya Bapak. Engkau berkati Tuhan apapun Tuhan pergumulan Bapak ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan Engkau memberkati dia. Engkau memberikan Tuhan jalan keluar bagi dia Tuhan. Engkau selalu bersama dengan dia. Terima kasih juga Tuhan buat Ibu Nita Tuhan yang saat ini mungkin sakit pinggul Bapak, Engkau sembuhkan Bapak. Engkau berkati ibu ini Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan semua panti jompo yang ada di negara kami ini Tuhan, dimanapun Engkau memberkati Tuhan setiap apapun Tuhan yang mereka perlukan, baik dana maupun yang lainnya Tuhan Engkau pasti sediakan Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi panti-panti jompo termasuk yang dikelola oleh Ibu Nita Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun Tuhan yang menjadi masalah pergumulan bagi panti Ibu Nita Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mau merindukan pendamping hidup Tuhan. Engkau memberkati Bapa, berkati mereka Tuhan, berikan jodoh bagi mereka yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah kami selalu takut dan takut akan Tuhan. Biarlah semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang aman dan makmur Tuhan, jauh dari penistaan Tuhan, jauh dari segala macam kejahatan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati negara kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan negara ini Tuhan, negara yang sudah Engkau urapi Bapa. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpinnya sampai pemimpin yang terendah Bapa. Biarlah mereka bekerja takut akan Tuhan. Biarlah namamu selalu Tuhan dipermuliakan dalam segala aktivitas mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kami boleh beribadah dengan baik Bapa. Itu semua karena Tuhan bekerja, Tuhan ada di negara kami yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa untuk bangsa-bangsa lain juga kami percaya Bapa bahwa namamu juga akan dipermuliakan Tuhan dimanapun, bangsa manapun. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan melindungi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, termasuk India Bapa. Kau akan memberkati Tuhan negara ini Tuhan, menjadi negara yang makmur Tuhan, yang jauh dari kejahatan, dari penistaan Bapa. Biarlah mereka senantiasa nyaman Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami percaya juga
juga Tuhan saat ini hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Tuhan berada, yang dimanapun Tuhan kirimkan mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa bersama-sama Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, Tuhan Engkau memberkati. Berkati saat ini Tuhan hamba Tuhan yang mau melayani-Mu Tuhan. Biarlah mereka hidup karena kuasa Tuhan. Apapun Tuhan kerinduan anak-anaknya semuanya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan, pilih hatinya Bapa, dalam pergumulan mereka dalam melayani Tuhan. Engkau melihat Tuhan kesungguhan hamba-hamba-Mu. Engkau akan membalaskan berlipat kali ganda Tuhan jalan keluar berkat-berkat rezeki yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau serahkan hidup kami, aktivitas kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kapan Pak Surbakti? Doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih Bapa surga, dan juga kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan sampai hari ini, dan juga pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menaungi kita, bersama kita, dan tetap melakukan bicara ke dalam hati kita, sehingga kita dalam tuntunan Tuhan dari hari ke hari, membuat kita berhasil dan beruntung mengerjakan banyak hal. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur, kami terima kasih Tuhan. Satu pujian dan salam.